kita melanjutkan manajemen strategi. Baik, kita berbicara mengenai manajemen strategi ya. Strategi, dan kita melanjutkan dari sesi sebelumnya berbicara mengenai SWOT. Sekarang kita berbicara mengenai cost matrix. Nah, cost matrix tentunya terbentuk dari SWOT. Ya, SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, sebelum saya masuk ke sesi ini, mungkin mereview dulu gitu ya. Kalau kita bicara strength itu apa sih? Kekuatan, itu bahasa Indonesianya. Keunggulan. Keunggulan, kekuatan. Nilai lebih. Definisinya gimana kira-kira? Kelebihan dari suatu perusahaan yang ditawarkan. Kelebihan dari Dibandingkan suatu perusahaan saingnya. Keunggulan. keunggulannya gitu ya. Oke. Nah, kalau intinya adalah dia lebih baik dari yang lain ya. Bisa perusahaan, bisa organisasi, bisa orang dan lain sebagainya. Nah, kalau weakness Kelemahan. ya, definisinya Kelemahan dibandingkan yang lainnya. Keterbatasan dari internal perusahaan. Jadi kalau kita bicara strength weakness, kita bicaranya dari internal. Ya. Nah, sekarang kalau opportunity apa? Peluang yang dapat diambil oleh perusahaan. Peluang yang dapat diambil oleh perusahaan, gitu ya. Berarti peluang ini dilihat dari eksternal, gitu ya, dari eksternal. Dan apakah perusahaan bisa mempengaruhi peluang? Kira-kira gimana? Tidak. Cuma bisa memanfaatkan aja, Pak. Ketika kita mau mempengaruhi peluang, tentunya bisa, tapi sangat berat sekali dan effortnya sangat besar ya. Effort itu bisa dari sisi biaya, dari sisi resource dan lain sebagainya. Oke, kalau kita bicara threat, apa threat? Oke, tadi mengganggu. Apalagi kalau threat? Ancaman eksternal yang dapat merugikan perusahaan. Ya, suatu kondisi yang dapat berpengaruh atau memberikan dampak negatif kepada perusahaan atau organisasi atau bisnis gitu ya. Oke, sehingga kalau kita bicara mengenai opportunity dan threat, itu asalnya dari Internal. opportunity threat Eksternal. eksternal gitu ya. Sebenarnya strength itu adalah weakness dari internal. Yang lebih bisa kita kendalikan yang mana? Yang internal lebih bisa kita kendalikan. Sementara eksternal biasanya adalah given. Eksternal adalah given. Dan ketika kita menyusun, jangan kita campur-campur ya. Jadi seringkali tercampur antara strength dan opportunities. Tercampur juga antara weakness dan threat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan SWOT, ya, sekarang untuk apa? Gitu ya? Gunanya apa? Yang tadi dari kelompok sudah diceritakan, kita bicara strength, weakness, opportunity, dan threat. Oke. Nah, sebelumnya disampaikan bahwa ketika kita bicara strength, ini ada kodenya. S1, S2, S3, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian juga sama, W1, W2, dan seterusnya. Kemudian kalau kita
opportunity dan threat juga sama, O1, O2 dan seterusnya, T1, T2. Oke. Nah, ketika kita sudah memiliki masing-masing ini kita identifikasi dan kita coding, yang berikutnya adalah kita mencoba memadukan antara strength dengan opportunity, weakness opportunity, strength dengan threat, weakness dengan threat. Ya. Sehingga keluar yang namanya strategi berbasis kalau ini adalah strategi strength opportunity. Artinya apa? Memaksimalkan strength dengan memaksimalkan opportunity. Memaksimalkan strength dan memaksimalkan opportunity. Ya, bagaimana caranya? Nah, sementara kalau kita bicara ini bisa dibalik ya, SW-nya di sini atau OT-nya di sini atau SW-nya di sini, OT-nya di sini gitu ya. Nah, intinya adalah yang kita cari ya. Kemudian adalah strategi apa? Weakness opportunity. Nanti kalau di sini adalah maksimum. Kemudian di sini adalah kalau namanya weakness dimaksimumkan atau diminimumkan? Minimum. Jadi bagaimana strategi kita bisa meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan peluang. Oke. Kemudian kalau kita bicara strategi strength dan threat, berarti kita bicara apa? Strength itu maksimalkan, threatnya minimalkan. Kalau strategi W dan T berarti minimum ya, meminimalkan weakness, meminimalkan strateginya mau seperti apa. Oke. Nah, dalam menyusun strategi seperti ini seringkali menggunakan metode brainstorming. Sekarang menggunakan metode brainstorming dan jarang sekali yang kalau menggunakan matriks TOS ini terus kemudian dia individu. Ya. Biasanya dia dalam satu kelompok terus kemudian brainstorming. Apa yang ingin dimaksimalkan, apa yang ingin diminimalkan. Ya, metodenya banyak menggunakan brainstorming. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, Pak. Iya, silakan. Berarti kalau yang tadi Hollywood itu pakai apa, Pak? Disampaikan ada yang namanya weakness dan opportunity. Ya, ada meminimalkan weakness melalui apa? Masuk ke suatu pasar dengan kerjasama, bukan? Karena tadinya nggak bisa masuk ke suatu pasar Cina misalnya. Sementara ada opportunity di situ. Opportunity apa? Ada pasar di mana sebenarnya pengen juga film-film yang berbasis Amerika. Ya udah coba ditingkatkan opportunity-nya dan diminimalkan weakness. Berarti yang WO yang paling ini. Nah, ini tergantung ngelihatnya. Jadi masing-masing bisa berbeda. Ya, masing-masing bisa berbeda. Kalau tadi yang disampaikan kelompok, ya saya sepakat. Kita bicara weakness dan opportunity. Tapi kalau kemudian misalnya kita bicara gini, berbicara mengenai kalau di Amerika sudah ada teknologinya. Nah, kenapa enggak kita bikin film-film berbasis teknologi? Jadi kita tingkatkan tuh, kita maksimalkan kemampuan dari mereka menggunakan teknologi di dalam film.
Kenapa? Karena ada opportunity. Pasar itu senang dengan film-film bertema teknologi, ada science fiction dan sebagainya. Kenapa tidak menggunakan selain opportunity? Tergantung soalnya. Jadi masing-masing bisa berbeda. Masing-masing bisa berbeda. Jadi kalau ditanya mana yang prioritas, ya bergantung dari penjelasan kita. Jadi nggak ada sesuatu yang benar ataupun salah. Oke, Pak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Nah, berikutnya tadi nyambung pertanyaannya, mana yang sebaiknya kita prioritaskan? Karena kan strateginya banyak nih. Di sini banyak strategi, di sini banyak strategi, di sini banyak strategi, di sini banyak strategi dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah kita mencoba memprioritaskan yang mana perlu dilakukan terlebih dahulu, sehingga muncul yang namanya pemilihan strategi. Pemilihan strategi. Nah, pemilihan strategi ini bisa macam-macam ya. Kita bisa menggunakan misalnya expert judgment. Jadi sudah tahu mengenai pasar, kemudian ya udah strategi yang ini aja diambil. Atau top management voice. Di top management melihat oh ini strategi ini aja enggak. Sah-sah saja. Tapi ada juga yang memilih strategi ini berbasis kepada kriteria. Contoh misalnya kita punya misalnya strategi itu ada strategi 01, strategi 02, ini strategi 03, strategi 04, strategi 05, strategi 06, strategi 07, strategi 08 misalnya. Nah, kita ingin memilih mana yang kita prioritaskan karena kalau kita melakukan semua strategi belum tentu hasilnya baik. Tapi kalau semuanya dilakukan, effortnya cukup besar. Effort itu biaya, sumber daya dan seterusnya. Ya. Sehingga dipilih mana yang prioritas. Kita bisa menggunakan kriteria. Pertama adalah kita tetapkan dulu kriteria pemilihan strategi itu menggunakan apa. Misalnya kita menggunakan kriteria mudah dilakukan. Contoh yang berikutnya, biaya rendah atau minimal. Kriteria berikutnya, misalnya apa? Kompetensi, tidak perlu kompetensi, tidak perlu keahlian. Dan bisa banyak lagi yang lainnya. Oke, kita ambil contoh 3 kriteria dalam memilih. Oke, nah kemudian kalau kita merasa bahwa setiap kriteria ini memiliki bobotnya sendiri, yang berikutnya perlu dilakukan adalah kita membuat pembobotan. Ya, mungkin sudah pernah dijelaskan juga mengenai ada yang namanya pairwise comparison misalnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan itu untuk membuat pembobotan. Contoh, misalnya kita bicara mudah dilakukan, ini kita kasih kode M, biaya kita kasih kode B, tidak perlu keahlian kita kasih kode K. Nah, kita bikin pairwise comparison, kita membandingkan antara kriteria. Misalnya M, B, K. Di sini M, B, K.
bisa, ini tidak bisa. Masih ingat ya, kayak dulu pernah disinggung juga gitu ya. Ulang ini. Nah, di sini kita coba lihat hubungannya, korelasinya. Misalnya kita beri nilai, kalau memang salah satu itu kuat, berarti kita beri nilai 3. Kalau sama kuat, beri nilai 2. Kalau misalnya tidak kuat, kita beri nilai 1. Ya, ini kita lihat dari yang sifatnya ini adalah vertikal, yang di sini adalah horizontal. Jadi kita beri nilai 3 kalau kriteria yang ada di vertikal, kriteria vertikal itu lebih penting daripada kriteria di horizontal. Ya. Kalau ini sama pentingnya, kalau ini kurang penting, gitu kan? Nah, sekarang kita asumsi, kita lihat gitu ya. Misalnya mudah dilakukan dibandingkan dengan biaya rendah, kira-kira mana yang lebih penting? Sama-sama. Sama-sama. 2. Biaya. Yakin? Yakin. Jangan sampai nanti kena 2 semua. Ini usaha apa, Pak? Apa aja gitu. Mudah dilakukan lebih penting. Biasanya mudah dilakukan lebih penting. Iya, sama penting. Mudah dilakukan dengan tidak perlu keahlian, mana yang lebih penting? Mudah dilakukan. Nah, ini kita asumsi ya. Keahlian, berarti kalau kita bicara keahlian dengan mudah dilakukan, tadinya di sini 3, berarti di sini 1. Di sini keahlian dengan biaya 3. ini berarti itu kan? Betul ya? Berarti ini nilainya adalah 6, di sini adalah 2, di sini 4. Nah, kalau kita mau pakai desimal 624 adalah 12. Ya. Kalau kita mau pakai desimal berarti 6/12 0,5 1/6. 2/12 1/6. 1/6 itu berarti 0,2an. 0,2an. 0,2 lah gitu ya. Nah, ini berarti 0,3 kan gitu ya. Kalau kita mau pakai bobotnya di sini. Nah, jadi ini bobot. Sehingga kalau kita mau memilih strategi, misalnya kan ada tampilannya. Strategi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita coba lihat dari kriteria apa mudah dilakukan, kemudian biaya dan keahlian. Ya. Di sini ada bobotnya, di sini adalah bobotnya 6, di sini bobotnya 2, di sini bobotnya 4. Oke. Nah, kita tinggal lihat strategi 1 tadi kita bicara maksimal itu apakah seberapa mudah dilakukan strategi tadi kalau kita sudah ada strateginya. Seberapa mudah itu dilakukan strateginya. Kita asumsikan ya, nanti kita latihan ya, pakai masih disimpan ya yang slot kemarin masih ya, jadi nanti kita pakai di sini. Jadi misalnya pakai skala lingkar antara 1 sampai 5. Strategi 1 ternyata tidak mudah dilakukan. Berarti nilainya
Kalau misalnya nilainya adalah 2 gitu ya. Misalnya karena tidak mudah dilakukan. Dari segi biayanya cukup minimal. Oke, berarti 1 sampai 5 kalau biaya minimal dia nilainya tinggi. Misalnya dia 4. Kemudian tidak perlu kalian, nggak bisa juga dia perlu kalian. Jadi kalau dia perlu kalian berarti nilainya dia rendah. Nanti tinggal dikali 2 dikalikan 6, 4 dikalikan 2, 1 dikalikan ini 12, ini 8, ini 4. Nilainya 12, 8, 20, 24. Semuanya dicari seperti ini. Ya, contoh misalnya lagi. Strategi kedua dari sisi mudah dilakukannya ternyata mudah dilakukan. Dia nilainya ada 5 misalnya, kemudian dia dari segi biaya cukup tinggi, nilainya 1 misalnya. Kemudian dari sisi keahlian dia perlu keahlian, nilainya 1, 5 dikalikan 6, 1 dikalikan 2, 1 dikalikan 4. Ini nilainya adalah 30, ini nilainya 2, ini nilainya 4. Jadi totalnya adalah 30. Jadi strategi ini lebih tinggi daripada strategi yang berarti yang dipilih adalah strategi yang nilainya tertinggi. Nah, itulah cara memilih strategi dari berbagai strategi yang ada di materi Hobbes. Sekali lagi, strategi ini tidak bisa dilakukan atau jarang sekali dilakukan seseorang. Biasanya pakai brainstorming. Ya. Kenapa brainstorming? Karena meminimalkan bias kalau hanya individu bias. Jadi kalau misalnya brainstorming kelompok, masing-masing bisa memberi masukan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Itu yang angka 2, pokoknya angka pengalih yang awal itu dari mana ya, Pak? Ini. Iya, yang 2, 4 sama 1 itu. Ini kan pakai sekali kan? Misalnya kita asumsikan strategi 1 nih. Strategi 1 kita lihat dari kriteria mudah dilakukan. Dia mudah dilakukan atau tidak? Kalau ternyata tidak mudah dilakukan, ya udah nilainya 2. Kalau mudah dilakukan nilainya lebih tinggi, 5. Jadi kita simulasikan aja. Nanti kita akan menggunakan SWOT kita. Kasih, Pak. Itu kalau skala lingkarnya fix 1 sampai 5 atau kita bisa adjust kayak 1 sampai 4, 1 sampai 3. Biasanya skala Likert 1 sampai 5. Tapi kalau mau di adjust juga nggak apa-apa. Misalnya 1 sampai 4 nggak masalah. Yang penting adalah definisi dari setiap angka. 1 itu bicara apa, 2 bicara apa, 3 bicara apa, 4 bicara apa, 5 bicara apa. Mau dibikin 1 sampai 10 juga nggak masalah, 1 sampai 100 juga nggak masalah. Asal di setiap nilai itu ada bedanya. Nah, kan kalau misalnya 1 sampai 100 kita repot mendefinisikan 1 itu apa, bedanya sama 2, bedanya sama 3 sampai 100, capek gitu. Yang perlu dilakukan berikutnya, strategi kedua, strategi ketiga dan strategi 2 gitu ya. Yang perlu dilakukan berikutnya adalah menyusun implementasinya, atau yang sering disebut dengan program kerja. Yang disebut dengan program. Kenapa program kerja? Karena strategi itu bentuknya masih bulky, masih berupa suatu pernyataan. Ada program kerja
lagi kelompoknya, tapi kali ini kita menyusun strategi. Nah, di sini adalah kita bicara strategi untuk SO, strength opportunity. Oke. Nah, kemudian yang di bukan kemudian ya. Sini juga sini. Ini aja, ini yang kedua sama yang di sini, gitu ya. Ini strategi apa? WO, weakness opportunity. Jadi strength opportunity, sini dua, satu sama dua, weakness opportunity. Yang di belakang berbicara strength apa tadi? Strength opportunity, weakness opportunity, strength threat ya, strength threat. Jadi ST yang di sini adalah bicara weakness dan threat. Oke. Jadi di sini adalah SO, strength opportunity. 1, 2 adalah kita bicara weakness opportunity. Yang di belakang strength dengan threat. Yang di sini adalah weakness dari threat. 2 dengan threat. Weakness opportunity berada strateginya. Threat. Ini hanya sampai tapi Jujur gagal. ada berapa Pak? Satu aja. Oh, satu aja. Satu dulu aja. Yang paling bagus gitu. Bentar Pak. Yang udah jadi dong sih untuk memperkuat daya saing terhadap banyak kampus lain itu buat bisa jangan-jangan PPM harus meningkatkan branding program studinya melalui promosi akreditasi. Jadi kayak ngepromosiin keunggulan mereka akreditasi unggul dan keanggotaannya di internasional ABIS 21. Itu pakai S1 sama S2 buat menjawab T1. Tahu nggak yang W2, W3, W4? Nah, ketika kita bicara promosi akreditasi, apa yang membedakan dengan saat ini? Apakah saat ini sudah dilakukan atau belum? Jadi nanti presentasi akhirnya tidak ada masalah. Baik, sebelum saya tutup saya rangkum dulu. Jadi hari ini kita bicara mengenai materi TOS, ya, itu adalah kelanjutannya dari identifikasi SWOT. Di dalam materi kita akan ditemukan beberapa strategi dengan memadukan antara strength opportunity, weakness opportunity, strength dengan threat, weakness dengan threat. Jadi ada berbagai strategi di situ. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menyusun menggunakan materi TOS ini harus diperhatikan identifikasi SWOT-nya. Ya. Karena nanti strateginya harus kita identifikasi itu muncul dari mana. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba muncul ada strategi. Secara strategis biar bisa berkembang secara global. Kalau kita lihat sejak tahun 2000 industri film Hollywood mengalami pergeseran besar. Dulu sekitar 50% pendapatan box office datang dari Jadi prioritas untuk dilakukan. Dan kenapa itu dipandang prioritas oleh kelompok? Sebenarnya jadi yang kita prioritaskan itu di weakness and opportunities. Kenapa? Karena kita itu luar negeri itu ketergantungan banget Pak, 70% dari luar AS. Jadi daripada mereka itu lebih ke strength ya, sebenarnya kelemahan ini harus banget dibenerin karena kalau enggak nanti dia nggak bisa masuk ke Cina, nanti biaya produksinya kayak saya bilang itu nggak ketutup Pak, jadi malah rugi besar.